Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Jumpa lagi di Muslimah Maluku Center dengan program Millennial Talks. Seperti biasa kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang viral. Baru-baru ini kita mendapati bahwa ada public figure yang melepas hijab dengan alasan-alasan yang kayak masalah rumah tangga, disakiti oleh manusia gitu lah ya. Tapi pelariannya itu ke melepas jilbab kayak gitu. Nah, kita akan mengetahui pendapat Islam itu seperti apa. Kita sudah bersama dengan Ummu Qasim. Apa kabar Ummu Qasim? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana nih pandangannya Islam tentang masalah yang viral-viral ini kayak gitu. Masalahnya kan ini selebriti kayak gitu kan. Terus ada beberapa netizen itu yang mendukung kayak gitu, katanya bilang nggak apa-apa, itu kan masalahnya dia gitu, jadi diri sendiri saja kayak gitu. Bagaimana pandangan Islam tentang ini Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslimah semua. Sebenarnya ketika kita menyaksikan ya segala problematika umat yang terutama yang tentang fenomena melepas hijab ini, dan sebenarnya ini bukan baru pertama kali terjadi ya Kak Mia ya dan sobat muslimah semua. Perkara melepas hijab ini sudah menjadi seolah-olah sesuatu yang nggak apa-apa gitu ya, tidak masalah, sebagai tempat pelarian atau dengan alasan menjadi diri sendiri seperti itu. Di sini Kak Ayu sama kami juga ya, kita luruskan dulu bahwa kita tidak sedang membahas tentang pribadi public figurnya atau masalah apa yang dia alami sehingga dia memutuskan untuk melepas hijab. Tapi kita membahas bagaimana pandangan Islam terkait dengan perkara melepas hijab ini gitu. Apakah kemudian boleh gitu ya? Nah, pertama teman-teman semua, saya yakin sobat muslimah kita semua sudah tahu bahwa hijab itu hukumnya wajib ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 sudah dijelaskan tentang khimar ya, penggunaan khimar, harus yang ukurannya segimana ya, harus juyub atau menutupi dada. Nah, kemudian dalilnya yang Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya, tentang hijab atau gamis atau jubah gitu ya, yang mewajibkan untuk seorang muslimah mengenakan itu. Nah, kewajiban ini kemudian menjadi sesuatu yang diharuskan kepada setiap muslimah untuk mengenakannya seperti itu. Jadi bukan pilihan loh sobat ya, bukan pilihan bahwa kita kapan mau berhijab dan kapan mau lepas sesuka hati kita, nauzubillah gitu ya, bukan seperti itu pemahamannya. Yang harus kita pahami adalah itu bagian dari kewajiban yang memang sudah dibebankan kepada kita ketika kita sudah balik atau dewasa, diharuskan untuk menggunakan pakaian syar'i. Sehingga ketika ada problematika apapun yang menimpa kita, seharusnya bukan hijab yang kemudian dilepas, kan gitu ya. Seharusnya bukan menjauh dari aturan Allah gitu, tapi semakin mendekat pada Allah. Siapa tahu dengan kita mendekat kepada Allah, kita diberikan petunjuk atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita, kan seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah apa penyebab sehingga fenomena seperti ini terjadi, kan gitu ya? Iya. Kenapa kemudian muslimah itu kok mudah sekali untuk melepaskan hijab, kok mudah sekali untuk menanggalkan pakaian yang menutupi dan menjaga kehormatan mereka dengan begitu mudahnya, hanya karena misalnya ada ujian gitu ya, atau ada cobaan yang Allah berikan dan mungkin mereka tidak mampu dan akhirnya ya sudahlah melepas hijab dulu seperti itu. Banyak hal yang kemudian bisa menyebabkan orang melepas hijab. Kalau misalnya kita melihat pada public figure atau para artis yang kemudian memutuskan untuk melepas hijab, kan kita sama-sama tahu ya masalah apa yang telah mereka alami. Ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan seseorang itu, dia yang tadinya sudah berhijab mungkin tidak istiqomah dan memutuskan akhirnya melepas. Apa penyebabnya teman-teman? Pertama, niat awal ketika dia mengenakan hijab. Jadi niat awalnya tuh karena apa? Apa karena disuruh pasangannya gitu ya? Apa karena cinta, maksudnya saya? Apa karena cinta? Apa karena dipaksa? Atau
karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dan masih banyak lain alasan-alasan yang seperti itu, alasan duniawi lah gitu. Atau benar-benar dia paham bahwa itu perintah Allah dan mengenakan hijab karena Allah gitu. Alasan ini yang nanti akan menjadi salah satu penguat ketika kita memutuskan untuk menggunakan pakaian syar'i. Alasan kita akan kemudian membuat kita tuh jadi kuat gitu. Ketika kita mengenakan hijab ini, misalnya kita dibully ya, atau kita dikucilkan gara-gara kita berhijab, atau kita dihina dan lain sebagainya, kita akan tetap bertahan dan kuat jika alasan kita jelas, alasan kita kuat seperti itu. Jadi mungkin alasannya tidak kuat sehingga mereka memutuskan untuk melepas. Terus yang kedua apa? Circle pertemanannya yang tidak mendukung mereka untuk kemudian mengenakan hijab, sobat muslimah semua. Jadi circle itu penting sekali. Dimana ketika kita memutuskan untuk berhijrah dan mengenakan pakaian syar'i atau menutup aurat kita, ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang menguatkan kita dalam proses ini. Karena memang tidak mudah, apalagi seorang public figure berhijab tapi kemudian memutuskan untuk melepas, bisa jadi circle-nya tidak mendukung, tidak mendukung dalam proses hijrah mereka, entah pasangan, keluarga ataupun teman, seperti itu. Jadi niat pertama, yang kedua circle. Terus yang ketiga apa? Pemahaman agama yang baik. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa masalah tapi kemudian kita memahami agama kita dengan baik, terutama Islam gitu ya, bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam memberikan solusi atas masalah kita, insya Allah kita tidak serta-merta ketika mendapatkan masalah kemudian kita futur. Futur itu maksudnya dari yang tadinya beriman memutuskan untuk kemudian menjauh dari keimanan tersebut. Masing-masing orang memang berbeda dalam hal coping stresnya ini, tapi ketika dia memiliki pemahaman agama yang baik, insya Allah dia paham bahwa masalah itu bagian dari ujian atau cobaan yang Allah berikan ketika dia berhijrah. Bisa jadi Allah pengen dekat sama dia, makanya Allah kasihkan ujian, kan seperti itu ya. Nah, jadi tiga hal ini yang bisa jadi mendasari. Ada satu yang keempat. Yang keempat itu adalah sistem yang ada gitu ya, sistem yang ada di sekitar kita, terutama yang di negara kita gitu. Kebanyakan orang yang hidup di sistem sekarang pola pikirnya liberal ya. Liberal itu maksudnya bebas, berpikir bahwa dirinya tuh tidak mau diatur kayak gitu. Termasuk juga aturan Tuhan gitu ya, itu ya bahayanya. Jadi tubuh saya adalah hak saya. Saya mau melakukan apapun dengan tubuh saya itu terserah saya, itu hak saya karena tubuh saya kayak gitu. Ada pemikiran seperti ini teman-teman, dan pemikiran seperti ini bahaya. Kenapa? Seharusnya kita sebagai manusia tidak berpikir seperti itu, karena tubuh kita ya bukan milik kita, tapi punya Allah, gitu ya. Logikanya adalah kalau teman-teman berpikir bahwa tubuh kita adalah milik kita, coba deh misalnya 30 menit Allah hilangkan oksigen dari bumi, apa yang terjadi kepada kita? Ya otomatis kita akan susah bernafas kayak gitu. Ketika yang ini terjadi masih bisa bilang gitu kalau tubuh itu hak kita, seperti itu. Jangan. Tubuh kita ini punya Allah. Makanya kita harus mengaturnya juga dengan aturan Allah. Seperti itu. Sehingga bukan menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah kewajiban. Masyarakat kita juga sekarang diatur dengan sistem sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga mereka hanya menganggap bahwa hijab itu ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya ketika sholat menutup aurat, ketika ikut pengajian baru pakai hijab syar'i gitu kan. Hanya ada ketika misalnya agenda-agenda tertentu gitu ya. Tapi ketika kehidupan biasa ya tidak berhijab. Itu namanya sekuler, hanya menganggap agama itu ada di tempat-tempat yang berhubungan dengan ritual ibadah. Tapi kalau sudah yang kehidupan umum berarti nggak ada agama di situ. Gitu. Kalaupun ada, cuman sedikit aja dilibatkan, gitu ya. Nah, jadi solusinya apa? Ya 3 tadi, niatnya diluruskan karena Allah, memahami benar-benar bahwa hijab itu adalah bagian dari ibadah, menutup aurat itu adalah perintah Allah, yang tadi dalilnya sudah saya sebutkan. Terus yang kedua adalah mencari circle pertemanan yang baik, gitu ya, yang mendukung kita dalam menutup aurat, mendukung hijrah kita, mendukung perubahan kita. Terus yang ketiga adalah
belajar Islam ya, ngaji gitu ya, ngaji Islam teman-teman, sobat muslimah semua, ngaji Islam agar kita lebih paham bagaimana Islam memberikan solusi, bagaimana Islam mengatur kita, bagaimana Allah memberikan aturan kepada kita untuk menyelesaikan problema yang kemudian menimpa kita. Terus yang keempat adalah kembali kepada sistem Islam. Jadi berislamlah dengan kafah, dengan yang menyeluruh, tidak hanya sekedar misalnya kita sudah berhijrah, pakaian kita sudah syar'i, tapi pemikirannya masih sekuler, pemikirannya masih liberal. Jangan. Tapi Kak Ayu, apakah ada alasan tertentu gitu kita boleh melepaskan hijab kayak gitu? Oh ya, jadi apakah kemudian Islam itu benar-benar tidak sama sekali mengharuskan lepas hijab gitu ya? Boleh lepas hijab kalau depan mahram. Yang sudah menikah ya depan suaminya gitu ya. Kalau yang belum menikah di depan mahramnya, misalnya kakak atau adik atau orang tuanya atau anaknya, itu diperhatikan pakaiannya, jangan yang terbuka. Memang tidak harus yang sampai menutup aurat mengenakan hijab syar'i, tapi tetap aurat yang besar harus terjaga, dan perhatikan juga cara berpakaiannya jangan sampai terbuka seperti itu. Terus kan apakah Islam di kondisi tertentu memperbolehkan gitu keadaan darurat kami ya sobat muslimah semua, keadaan darurat di mana itu mengharuskan kita memperlihatkan aurat, bukan hanya melepas hijab. Misalnya nih ada pemeriksaan kesehatan, dalam Islam masih memperbolehkan, walaupun tetap memperhatikan kaidah-kaidahnya. Dalam kondisi yang darurat, yang memang pertaruhan antara hidup dan mati, itu kita di Islam diperbolehkan untuk yang seperti itu. Masya Allah, semoga kita diistiqomahkan untuk tetap mengenakan hijab dalam keadaan apapun ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, niatnya harus kita luruskan hanya kepada Allah. Kedua, circle kita harus mendukung, jadi kita harus mencari circle yang mendukung kita untuk istiqomah mengenakan hijab. Yang ketiga adalah pemahaman agama kita tentang Islam, jadi kita harus mengaji, belajar, menambah sakofah tentang Islam. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kita didukung oleh sistem yang Islami kayak gitu. Jadi sebagai hamba Allah, apapun masalah kita harus tetap ikut aturannya Allah, karena kita hanyalah hamba kayak gitu. Jadi kita harus tetap hidup dan taat pada aturannya Allah kayak gitu teman-teman. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam berkerudung gitu, dalam taat pada aturan-aturannya Allah. Itu saja sobat muslimah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Muslimah Maluku Center ya. Oke, terima kasih teman-teman sobat muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.